Oke, di tahun 2024 video mengenai SI ini banyak banget gue buat ya kan. Intinya HP mungil kecil ya, nan cabe-cabe rawit ini sering sekali gue buat dan sering banget gue bilang worth it, worth it, worth it, worth it. Kali ini gue bakal sedikit ngerosting si iPhone SE Gen 2 ini di tahun 2024. Of course ini untuk pemakaian di tahun 2025 juga. Videonya relate kok ke tahun depan. Jadi menurut gua, buat lu yang ada kepikiran buat beli iPhone SE 2020, jangan deh. Mending lu pikir-pikir dulu dah. Gua lebih ngerekomendasiin lu beli iPhone yang gen-gen poni aja. Lah, kok lu berubah pikiran bang? Kemarin lu anti banget tuh sama iPhone XR, iPhone XS. Sekarang malah lu lebih pilih mendingan lu beli iPhone XR dibandingkan SE Gen 2 bla bla bla. Kok bisa gitu bacot emang? Kok berubah-berubah, kok kurang ala si tai. Enggak. Gue bakal coba jelasin sudut pandang gue ketika gue melihat komentar-komentar dari para user iPhone SE Gen 2. Dan you know what, dari sekuat-kuatnya gue nge-review, tetap user experience dari para pengguna itu lebih joss. Jadi gue gak ngerekomendasiin lu buat beli iPhone SE Gen 2 ini kalau ada kalaunya. Jangan beli SE Gen 2, ada kalaunya. Kalau lu cuman penggunaan ringan-ringan aja. Jadi kayak lu cuman buat sosmed, lu cuman buat scrolling tipis-tipis itu pun gak intens, gak sering. Dan lu gak pernah ngedit-ngedit video yang ekstrim, ya paling ya buat dokumen pribadi atau buat senang-senang have fun gitu, bukan buat sebagai kerjaan lu ngedit video. Dan intinya aktivitas lu terhadap handphone itu sering tapi gak yang berat-berat banget. Nah, kalau lu tipikal kayak gitu, lu nggak ada cocok-cocok ya. Kalian nggak ada cocok-cocok ya sama sekali beli iPhone SE Gen 2 alias iPhone SE 2020. Bang, kalau beli yang resmi gimana? Nggak. Mau apapun itu, mau beli Inter resmi ya. Kenapa? Karena masalah baterainya. Baterai ini adalah problem pertama untuk para user iPhone SE 2020. Jujur ya, gue buat video ini karena gue make iPhone SE ini cuman sebatas review to aja. Nah, ketika gue buat video iPhone SE-nya, di situ komentarnya lumayan banyak dari para user-user iPhone SE 2020. Jadi gue bisa ngasih kesimpulan lah dari komentar-komentar kalian yang mampir di TikTok gue. Jadi gue upload video tentang iPhone SE 2020 di TikTok gue dan komentarnya itu paling banyak tuh nadanya kayak gini nih. Aku punya SE Gen 2 warna merah, enak semuanya, paket komplit lah. Minusnya baterainya parah bener. Ya ini komentar yang pertama nih gue kasih lihat nih. Komentar yang kedua, gue pakai ini mampus, casnya bisa berulang-ulang. Pas pakai 10S seharian aman, masih bisa buat chat-chatan. Spek gahar sih, tapi boros baterai, layar kecil. Intinya semua tuh merujuk kepada baterainya. Makanya dari itu gue tidak menganjurkan kalian buat beli iPhone SE Gen 2 ya untuk dipakai harian dengan penggunaan lumayan ekstrim. Di sini gue ada opsi lain ya. Kalau lu sekiranya mau beli iPhone SE, gue mendingan nyaranin beli yang lain. Contoh, kalian beli aja iPhone XR. Di awal video gue udah kasih tahu ya kalau lu cuman penggunaan ringan ya, lu nggak cocok beli iPhone SE Gen 2. Bukannya terbalik bang, justru penggunaan ringan itu baterai kecil nggak apa-apa, enggak, bukan masalah penggunaan ringan yang gimana, penggunaan ringan yang cukup intens. Gue yakin sebagian dari lu semua di sini banyak kok yang pakai HP biasa-biasa aja, cuman sering banget tuh megang HP nancep mata lu di layar ya kan. Nah, di sini kalian harus bisa bedain mana yang penggunaan ringan, mana yang penggunaan berat. Kalau kalian pakai handphone dalam jangka panjang, bukan berarti itu penggunaan yang berat ya, cuman melainkan yang lebih intens saja. Yang pertama iPhone XR gue lebih rekomendasiin, yang kedua iPhone XS Max saja. Kenapa bukan XS biasa bang? Ya daripada lu ngambil XS biasa, mendingan lu ambil XR deh. Lu harus percaya apa kata gue ada. Lebih enak XR dibandingkan XS biasa. Nah kalau lu mau ambil XS varian Max, nah itu lebih worth it daripada si XR. Jadi option yang kedua menurut gue dibandingkan ambil SE 2020, iPhone XS Max. Ukuran layarnya benar-benar beda jauh banget, 6,5 inci dari 4,7 yang ada di iPhone SE. Nah, di sini kalau kita lihat ukurannya membesar, of course pasti baterainya lebih besar. Jadi untuk penggunaan harian jauh lebih enak. Gini loh, kalau lu pakai HP cukup lama, cuman penggunaannya ringan, itu SE itu nggak worth it sama sekali. SE itu mubazir ya di performanya, tapi baterainya kecil. Jadi hanya kriteria tertentu yang cocok buat beli iPhone SE. Nanti gue coba jelasin di akhir video. Di sini gue coba jelasin performa chipsetnya dulu. Chipset A13 yang ada di iPhone SE 2020 itu performanya masih lumayan tinggi banget, masih lumayan kencang sekali. Cuman terlimitasi dengan layar yang kecil dan baterai yang kecil. Jadi untuk penggunaan harian, yang notabene ya cuman buat scrolling, balas chat sosial media tipis-tipis atau kepoin mantan kayak gitu,
gitu-gitu tuh nggak cocok pakai chipset A13, terlalu kencang gitu. Nah, penggunaan-penggunaan ringan kayak gitu yang tapi intens, yang lu seharian mantengin HP cuman makainya ringan-ringan aja, chipset A12 itu more than enough. Jadi menurut gua, lu buat penggunaan ringan, nggak usah lah beli iPhone SE 2020. Pakai aja iPhone XR atau XS Max sekalipun ya. Itu chipset A12, lu nggak bakal ngerasa yang kayak gimana-gimana kok. Masih enak-enak aja sih. Jadi ya itulah alasan kenapa lu nggak cocok beli iPhone SE. Nah sekarang gue bakal jelasin alasan orang harus beli iPhone SE 2020. Ini nggak semua orang ya, nggak semua orang, dan jangan kalian komen lagi baterai SE itu boros, karena udah gue jelasin ya. Yang pertama adalah kameranya. Kamera di iPhone SE Gen 2 ini emang lumayan super power, tapi sebenarnya mode kameranya itu biasa-biasa aja ya. Tapi hasil videonya itu, hasil fotonya itu yang masih bisa banget diterima oleh mata. Kalau lu punya iPhone SE Gen pertama, lu upgrade SE kedua, itu lu bakal kaget banget sama hasilnya. Karena hasilnya ini bener-bener kayak iPhone-iPhone modern pada umumnya. Kalau dibandingkan dengan iPhone-iPhone yang gue rekomendasiin tadi, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, itu nggak ada apa-apanya hasil kameranya. Memang secara kasar, modul lensa mereka itu lebih besar daripada si SE Gen 2 ini. Cuman hasil softwarenya ini bagus, parah. Jadi, buat lo yang memang butuh banget yang namanya video recording yang bagus, hasil jepretan lumayan oke, memang SE ini jadi pilihan. Cuman menurut gue lebih ngerekomendasiin ini buat HP kedua ya, buat kerja gitu, buat foto-foto jepret, setelahnya lo pakai HP yang lain. Nah kenapa iPhone XR, XR, XS, XS Max tuh lo bilang jelek bang? Jadi gini, gue coba jelasin ya, kenapa kamera itu tidak sebaik si SE Gen 2. Yang pertama adalah kamera XS, XR itu gampang banget dilibas sama Android harga 1 jutaan. Entah kenapa hasil fotonya itu terlalu tuir ya, terlalu gimana gitu. Kayak kurang aja gitu. Lu tuh harus bener-bener ekstra edit lagi biar hasilnya tuh lebih nampol untuk hasil jepretannya. Itu yang terjadi ketika lu pakai iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max. Jadi lu lebih worth it beli Android yang harga 1 jutaan 2 juta, itu kamera jauh lebih jos dibandingkan si iPhone XR, XS dan XS Max. Tapi itu tidak terjadi di iPhone SE 2020, apalagi untuk video recording ya. Even sekelas Pixel sekalipun itu nggak bisa ngelibas untuk video recordingnya si iPhone SE 2020. Dari poin ini sebenarnya gue bisa nyimpulin bahwa kalau lo emang sekiranya butuh banget handphone buat nge-record ya si SE ini salah satu one of the best, worth it. Tapi ingat ya, gue pakai iPhone SE ini di tahun 2022 pernah gue pakai ya. Itu cuman buat bantuin backup kamera, karena memang seenak itu. Pertama bentuknya ringkas ya, kalau buat digenggam buat record gitu nggak terlalu pegal di tangan, ukurannya kecil. Tapi memang untuk penggunaan harian handphone ini kurang. Nah dari sini aja udah mengerucut sekali tuh, nggak semua orang itu butuh video recording yang bagus. Jadi nggak semua orang cocok sama si iPhone SE Gen 2 ini. Dan inilah yang bisa gue jelasin alasannya kenapa lo nggak mesti harus beli iPhone SE 2020 di tahun 2024 atau 2025.